Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama saya Yang. Oke, habis banget ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian? Gimana kota kalian? Yang sakit saya doakan sehat ya, aktivitas kembali. Semoga Allah memberikan kesehatan dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan didatangkan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Oke, fine. Hari ini saya ingin Anda menuliskan dulu ya doa terbaik di komentar, tuliskan di bawah, klik like-nya ya. Like, yang belum subscribe bisa subscribe ya, dan silakan Anda bisa menuliskan doa terbaik di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Hari ini izinkan saya untuk kembali share mengenai keajaiban magnet uang dan untuk lebih detail ya, lebih detail. Kalau hari ini kita akan membahas tentang perasaan ya, perasaan, karena perasaan ini sering banget ya bergonta-ganti, dari perasaan positif menjadi emosi negatif itu cepat sekali bisa berganti. Oke, saya akan menggarisbawahi dulu saudara sekalian, itu gini. Ada ya sesuatu itu yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Ada banyak hal yang biasa kadang itu memancing emosi kita, yang padahal itu sebenarnya di luar kendali kita. Contohnya, kita lagi naik motor. Terus kita disalip orang dari kiri. Sret, ada yang nyarip. Kita kan tidak tahu gitu ya, mendadak orangnya nyalip, jadi cus gitu ya. Habis itu kita panik dong, kita nggak ngerti, mendadak ada ini, dan kalau kita nggak bisa kontrol kita bisa jatuh juga dari motor. Nah, ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Biasanya kita akan marah-marah, biasanya kan gitu, marah-marah, dan marah-marah itu kan emosi negatif. Biasanya kita marah-marah, woi gini. Nah, tapi sebenarnya kalau saya pribadi biasanya kalau saya di situ ya udah, saya tetap tenang aja gitu. Yang penting saya nggak jatuh udah. Mau orang nyalip saya dari kanan, mau nyalip dari kiri silahkan gitu ya. Mau orang model gimana di jalan, yang penting ya saya penting nggak jatuh ya. Karena kalau saya jatuh kan saya harus menyelamatkan diri gitu loh dari motor. Selebihnya ya saya udah biasa aja, saya nggak marah dan sebagainya, udah. Karena itu adalah takdir Allah, kita nggak ngerti. Nah, di saat situasi seperti itu kita harus mengkontrol perasaan kita, mengontrol mood kita agar tetap dalam kondisi positif. Dan ini berlaku tidak hanya di dalam kejadian motor tadi, di dalam kejadian kita sehari-hari kan kita sering nih menghadapi sebuah masalah di mana kita marah akhirnya gitu loh, melihat kejadian-kejadian itu. Tapi kembali kalau kita mikir, sebenarnya konsepnya ada dua ini. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau yang seperti itu tadi, itu tidak bisa kita kendalikan, maka kita tidak usah marah. Karena itu di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Yang kita lakukan ya sudah, tenang aja, relax aja. Tetap jaga mood atau perasaan kita. Ya. Contoh, kita belajar luar biasa. Hari ini kita belajar, besok ujian misalkan ya. Besok ujian sekolah atau apa. Kita hari ini belajar keras. Ya, belajar keras. Nah, belajar keras itu ada di dalam kendali kita, betul ya. Jadi kalau kita belajar ya, itu kan pikiran sadar. Jadi kita itu benar-benar belajar, yang bisa saya lakukan ya ini gitu loh. Ternyata besok, ternyata nilainya itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata besok itu nilainya dapat 6 gitu ya. Padahal kita malamnya udah belajar keras, nilainya cuma dapat 6, 66 ya. Sehingga itu kan nilai standar rata-rata biasa gitu kan. Terus kita kecewa, wah udah kayak gini gitu, belajar luar biasa kok coba dapat 6 gitu. Nah, hasilnya itu tadi, 6 itu tadi adalah di luar kendali kita. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Nah, artinya nanti ketika ada masalah saudara sekalian, itu ada yang di dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita, apapun itu. Jadi bagaimana cara menjaga mood ya? Kita harus paham dulu konsep ini. Yang tidak bisa di dalam kendali kita ya sudah, itu bukan urusan kita, karena itu di luar kendali kita. Semoga Anda tidak bingung ya dengan kalimat saya. Kalau saya sih paham gitu. Coba Anda bingung nggak gitu? Contohnya nih, ya saya konfirmasi ke, misalkan saya minta tolong istri ya, Mah, buatkan kopi. Mah, tolong buatkan kopi gitu ya. Tolong buatkan kopi. Buatkan nih sama istri saya. Setelah dibuatkan,
ternyata terlalu manis. Itu di luar kendali saya. Paham ya? Nah, karena setelah saya menyerahkan kendali ini ke istri, ya udah, ini istri, kendalinya istri. Setelah itu saya nggak boleh marah dong, karena itu di luar kendali saya. Ya saya bilang ke istri, "Mah, ini ditambahi lagi kopinya, terlalu manis." Nah, itu baru kendali saya. Paham ya maksudnya teman-teman ya? Nah, di sini nanti kita akan bisa memisah mood kita. Artinya mood kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang di luar kendali kita. Semoga ini bisa teman-teman nggak bingung, tapi insya Allah paham kok. Ya, apapun itu. Misalkan kita lagi kerja, anak rewel, anaknya rewel ya. Itu kan di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan apa ya? Kita mendekat ke anak kita, "Nak, lagi kerja, Papa lagi kerja." Gitu ya, kamu main dulu di sana, gitu ya, main dulu, atau main dulu nih sama papa, kita temani dulu, setelah reda nangisnya baru kita kerja lagi. Nah, itu kendali kita di situ. Tapi kalau anak nangis rewel gitu, itu di luar kendali kita, maka kita jangan mempengaruhi mood kita. Itu yang penting ya saudara sekalian, karena mood ini semakin kita positif moodnya, maka rezeki akan datang deras dan kenceng gitu ya. Yang penting kita jaga mood kita agar selalu positif. Mood itu perasaan, dan perasaan ini berdasarkan apa yang terjadi, kejadian-kejadian dalam hidup kita. Jadi kita sebagai manusia, kita harus tahu nih, bagaimana Mas cara menjaga mood. Saya pengen selalu happy, saya pengen selalu bahagia. Ya, Anda harus paham dulu. Untuk mencari kedamaian, kita harus bisa mengkontrol, ya, kontrol. Oh, ini di luar kendali saya. Ya sudah, saya terima, saya ikhlas, karena itu di luar kendali saya. Seperti tadi, yang kendali kita apa ya? Belajar keras tadi kendali kita, bekerja dengan keras itu kendali kita. Saya mau bangun jam 7 pagi, saya kerja di situ, ya. Saya mau meditasi, saya mau jalan-jalan, maksudnya saya mau kerja, saya mau keluar rumah untuk cari penghasilan dan sebagainya. Itu kendali kita. Tapi hasilnya, berhasil atau enggaknya, wah ternyata kok nggak dapat klien, ternyata nggak dapat customer, ternyata nggak dapat orderan, itu di luar kendali kita. Maka kita nggak usah sedih. Yang penting kita sudah melakukan kendali kita semaksimal mungkin, ya. Itu sederhana ya. Dan semoga Anda bisa memahami. Kalau Anda belum bisa memahami, Anda bisa ulangi lagi dari awal video ini agar Anda paham. Karena kuncinya untuk menjaga perasaan tetap happy adalah kontrol kita. Selalu bersyukur, ya, itu salah satunya juga, selalu bersyukur. Jadi kalau ada terjadi masalah apa-apa, ya udah alhamdulillahirobbilalamin, kayaknya mau dapat rezeki besar deh. Nah, itu ya. Jadi mood kita akan kembali lagi. Yang kedua adalah kita harus paham tadi yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa maksain deh. Karena kan nggak bisa kita kendalikan ya tidak di dalam kontrol kita. Contoh, saya bikin video ini. Saya bikin videonya, yaitu kendali saya. Saya bikin videonya, saya taruh HP saya di depan, dan saya ngomong, itu kendali saya. Ketika saya upload ke YouTube, ternyata yang nonton sedikit. Nah, itu di luar kendali saya. Artinya ya udah, yang penting saya udah bikin video, yang penting saya udah ngobrol dengan teman-teman. Masalah penontonnya berapa saya nggak ngerti, itu urusan YouTube udah. Nah, itulah teman-teman saudara sekalian, dengan kita memahami ini dan kita memisahkan menspirit ya, atau memisahkan ini ya, yang bisa kendalikan dan kita nggak bisa kendalikan, maka kita akan bisa mengkontrol perasaan kita lebih jitu gitu ya. Jadi hatinya itu adem terus. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melancarkan rezeki kalian dari segala macam penjuru, dan semoga doa-doa kalian terwujud ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalian bisa ceritakan di komentar-komentar ini cerita apapun ya, agar saya bisa menguraikannya dalam video seperti ini. Good luck, salam laris manis, salam berlimpah.